Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dim Dimyati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Purwakarta tahun 2021, gelombang 10 angkatan 60. Video ini merupakan tugas individu agenda 3 resume dari manajemen aparatur sipil negara. Pengertian ASN dan manajemen ASN. ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jenis dan kedudukan ASN. ASN dilihat dari jenisnya ada dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau disingkat PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi ASN itu ada 3. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN. 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS dan P3K menurut Undang-Undang ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Adapun hak perlindungan PNS yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Adapun hak perlindungan P3K yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban pegawai ASN. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang RI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik dan kode perilaku bagi ASN. 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah
Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Prinsip sistem merit: 1. Keadilan dan kewajaran. 2. Objektif. 3. Berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Penilaian kinerja. 3. Pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan. Mekanisme manajemen ASN. Manajemen PNS. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi JPT. 1. Pengisian JPT. 2. Pengisian JPT di instansi pusat. 3. Pengisian JPT di instansi daerah. 4. Penggantian pejabat pimpinan tinggi. 5. Pengawasan dalam proses pengisian JPT. 6. Pegawai ASN yang menjadi pejabat. Fungsi korps profesi pegawai ASN. 1. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN. 2. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. 3. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. 4. Menyelenggarakan usaha untuk kepentingan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi ASN dan penyelesaian sengketa. Sistem informasi ASN untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Sekian resume dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.